Halo teman-teman, ini jawaban untuk live Instagram tanggal 20 April kemarin ya, yang belum terjawab, mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di video seperti ini. Oke, kita mulai dari Ibu Jo Jo Elena 777. SPT 2025 itu kan harus masuk ke bank, persediaan dan lain-lain. Jawabannya iya. Untuk beli aset akan mengurangi kas dan setara kasnya. Jawabannya iya. SPT 2025, apakah kas setara kas harus dipecah jadi tunai bank persediaan? Jawabannya iya. Untuk beli aset tunai bertahap. Jawabannya iya. Intinya gini. Intinya, laporkanlah harta sesuai kondisi sebenarnya per tanggal 31 Desember 2025. Oke? Kalau bentuknya ada di sebuah bank, bentuknya rekening, maka lapor sebagai rekening tabungan. Kalau bentuknya deposito, lapor sebagai deposito. Kalau bentuknya uang tunai, lapor sebagai uang tunai. Yang lain-lainnya baru dikumpulkan di tong sampah namanya kas dan setara kas lainnya. Gitu ya. Thank you, Bu Elena. Semoga terbantu. Bapak Hendurasi, saya menerima kupon obligasi Indon. Di manakah saya harus mencatatkan penghasilan ini di SPTOP? Indon kan sudah bebas pajak, Pak ya, tidak kena PPh final obligasi, maka Bapak harus laporkan di lampiran yang namanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, ya, lampiran penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Di situ masukin lainnya aja. Thank you, Pak Hendurasi. Bapak Hendurasi, ada Bapak Real Sigma. Kok selama ini PT-nya sudah nggak ada uang karena sudah masuk di rekening pribadi. Dulu setor sebagai sebagian, tapi di neraca aktifannya 125 juta, pasifah 125. Jadinya bagaimana? Lapor di Kortes padahal tidak ada uangnya. Oke. Jadi gini Pak, menurut saya nih ya, menurut saya PT-nya masih dibenerin dulu. PT-nya masih dibenerin dulu. Kalau uangnya nggak ada, kan berarti masuk ke rekening pribadi. Kalau masuk ke rekening pribadi itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bayar gaji, kemungkinan kedua bayar dividen. Yang ketiga deh, yang ketiga adalah penarikan modal. Nah, kalau emang dia tidak ada di pertama dan kedua, berarti yang ketiga. Berarti kan dia menarik modal. Ya udah, ada penarikan modal ke rekening pribadi, sehingga aktifannya menjadi hilang, pasifnya menjadi nol. Jadi nol dua-duanya. Gitu sih. Ya udahlah, mau gitu. Lebih baik sih gitu, Bu, Pak. Daripada kita munculkan setara kas padahal dia sudah tidak ada ya. Lebih baik dibuang aja, walaupun konsekuensinya harus menghilangkan modal. Ya, paling begitu, Pak. Thank you, Pak Real si Mas. Semoga terbantu. Ya, Bapak Real si 9MA. Ibu Fafa Johari, kalau untuk upload neraca laba ruginya di mana kok? Kalau nggak salah di halaman induk ya, kalau nggak salah di halaman induk ada satu tempat untuk mengupload file laba rugi neraca. Thank you, Bu Fafa. Ibu Fafa Johari. Ibu Heni Gun, BPJS Ketenagakerjaan seharusnya dimasukin SPT nggak kok? Jawabannya ini orang pribadi atau badan nih? Kalau pribadi kayaknya nggak perlu lah ya. Tapi kalau JHT jaminan pensiun boleh sih kalau ibu punya angkanya, tahu angkanya, boleh dilaporkan ya. Karena kan itu bagian dari eh, bagian dari ini kita. Oh, tapi nggak juga sih, nggak perlu sih. Karena nanti ketika ibu ambil di ketika masa tua diambil kan kena pajak ya. Karena sudah kena pajak nanti, jadi sekarang nggak usah dimasukin nggak apa-apa lah. Thank you Bu Heninggun. Ibu Heninggun. Bapak hati-hati, lapor SPT normal dan pembetulan ke satu, karena yang normal tiba-tiba error ada penghasilan yang hilang. Jadi nggak sesuai dengan PPh terutang. Setelah pembetulan ke satu, gantian penghasilan finalnya yang hilang. Apakah harus pembetulan lagi? Waduh. Boleh Bu, boleh. Pembetulan dulu ya, yang benar. Boleh dibenerin lagi, sampai lengkap dulu, sampai benar-benar lengkap, yang benar barulah diklik lapor ya. Thank you Pak, Ibu hati-hati. Bapak Real Sigma, PT-nya belum beroperasi. Oke, nggak apa-apa tadi ya. Kemudian Bapak Real 9. Ibu Chanmei 75, Yayasan Keagamaan Nirlaba. Saat buat laporan SPT, ada bagian L14 laporan nilai sisa. Ini wajib diisi? Jawabannya nggak usah lah. Cara isinya bagaimana kok? Makasih banyak. Oke, jadi laporan nilai sisa itu adalah semacam laba rugi ya, semacam laba rugi. Jadi labanya itu diapain gitu loh. Laba itu diapain? Kalau dia yayasan yayasan sekolahan, maka sekolahan itu harus menginvestasikan ke infrastruktur sarana prasarana maksimal 4 tahun gitu kan. Tahun kelima kalau belum diinvestasikan maka dia kena PPh begitu. Tetapi kalau bukan yayasan sekolah mah nggak perlu.
Kalau bukan sekolah nggak perlu. Kalau keagamaan nggak perlu juga. Saya rasa nggak perlu sih ya. Kalau sekolah baru perlu. Thank you Bu Chanmei, semangat terbantu. Ibu Chanmei 75, kemudian Bapak. Bapak Hendurasi, di SPT orang pribadi saya lampirkan 1E ada dua bukti potong. Saya di lampiran 1D tidak ditemukan penghasilannya. Karena ini status pajak saya jadi lebih bayar. Bagaimana solusinya? Solusi gampang ya, Bapak tinggal masuk ke lampiran yang namanya penghasilan neto dalam negeri lainnya. Penghasilan neto dalam negeri lainnya, di situ masukin penghasilan-penghasilan tambahan, angkanya digedein sampai hilang LB-nya. Berubah menjadi kurang bayar. Ya, kurang bayar 1.000, 2.000 tinggal bayar ya. Oke, thank you Pak Durasi. Semoga terbantu. Durasi. Bapak Siwik DG, kok anak saya karyawan belum menikah, gajinya 51 juta per tahun di bawah PTKP. Di Cortex ada bukti potong 21 dari Bank Blue, cashback 1,1 juta dan pajaknya berapa persen? 5%. 55.000 sehingga LB. Apakah minta restitusi atau dibuat KB? Dibuat KB dong Bu, ya, dibuat KB ya. Kalau 55 juta mungkin kita pertimbangkan ya. Kalau 55.000 udahlah buang aja ya. Kasih kasih MBG aja ya buat Pak Prabowo. Jadi ditambahin aja Bu penghasilan neto dalam negeri lainnya ya supaya hilang LB-nya menjadi KB. Oke, thank you Pak Siwi. Bapak Siwik DG. Bapak Jono Jojo. Jadi yang diunggah di SPT PPH Badan cuma neraca laba rugi ya kok. Daftar penyusutan inventaris nggak perlu diunggah. Kayaknya nggak perlu ya. Kayaknya nggak perlu. Kan sudah ada di lampirannya. Thank you Pak Jojo. Bapak Jono Jojo. Ibu Gisel Laras, setelah dikoreksi, perusahaan tetap LB. Solusinya gimana? Kalau dihapus bukti potong akan menyalahi aturan. Jawabannya nggak salah ya, boleh kok bukti potong itu boleh dihapus. Kecuali PPh 25. Jika menambahkan penghasilan lain berarti berakibat manipulasi data. Setuju, setuju Bu. Jadi biarin aja ya. Bukti potong itu boleh dihapus. Setahu saya bukti potong selain PPh 25 itu masih bisa dihapus. Jadi Bu boleh aja dihapus, kemudian di akunting tinggal diakui sebagai beban biaya aja ya. Sedangkan kalau PPh 25 yang bikin LB, maka terpaksalah LB itu dilakukan pengembalian pendahuluan tanpa pemeriksaan. Terpaksa begitu. Thank you Bu Gisel, semoga terbantu. Ibu Gisel Laras. Bapak Tanamal Rita, kok soal peraturan baru restitusi yang katanya disahkan tanggal 1 Mei itu tentang apa ya? Nggak tahu Pak, nggak tahu Pak. Si Pak Purba ini kan manusia aneh, sama kayak Prabowo ya. Bisa tiba-tiba bikin aturan aneh-aneh. Jadi eh, kita tunggu aja lah ya. Masih berapa hari lagi kita tunggu aja bagaimana prospek aturan baru ini. Thank you Mbak Pak Tama. Bapak Tanamal Rita. Ibu Jo Elena, malam kawan saya UMKM 0,5%. Beli aset 2026 supaya sinkron SPT 2025 dan 2026. Bagaimana baiknya kok? Jawabannya baiknya adalah ikuti kondisi sebenarnya. Gitu Bu ya. Omsetnya dilapor yang benar, kemudian hartanya dilapor yang benar sesuai kondisi tanggal 31 Desember. Begitu Bu ya. Jadi nggak usah pusing. Laporkanlah sesuatu yang benar, yang jujur, yang apa adanya, yang benar. Dengan begitu tidak akan ada isu, nggak akan ada isu. Kalau emang ada pajak yang perlu kita bayar, kita bayar. Kalau ada kekurangan pajak yang perlu dibayar, kita bayar gitu loh. Walaupun angkanya gede, mahal, ya memang memang masih kita bayar. Gitu ya. Nah, jadi nggak usah melakukan manipulasi aneh-aneh. Bayarlah apa yang perlu kita bayar, udah gitu aja. Laporkanlah kondisi yang sebenarnya. Jadi beresnya. Thank you Bu Helena, semoga terbantu. Bapak Ibu Jo Elena. Ibu Yeni Hendrawati dapat SP2DK tahun 2022. Disuruh nambah penghasilan supaya ada pembayaran PPh. Ya udahlah. Kalau memang gimana ya? Kalau lu ketemu pengemis di tengah, tengah jalan gimana, teman-teman? Ibu, kalau ketemu pengemis di tengah jalan gimana? Tangannya udah udah gini gitu ya. Udah susah, butuh makan gitu ya, butuh duit. Lu gimana? Ya gua rasa udahlah kasih aja lah ya. Nah, cuman kan bedanya adalah petugas pajak mengemis dengan cara SP2DK, dengan cara mengintimidasi, dengan cara mengancam, dengan cara eh, menekan gitu ya. Ya udahlah, gue pikir udahlah ya, nggak usah terlalu dipermasalahkan. Udahlah ya. Kalau emang perusahaannya mampu bisa ya, ya udah bayar aja lah, kasih aja lah. Eh, Negara ini tuh sedang tidak baik-baik saja. MBG itu makan berapa triliun per hari ya, triliun per hari. Kalau kita nyumbang 1 juta, 2 juta tuh nggak berasa, cuman setitik debu di di anggaran MBG ya. Udahlah ya. Kalau menurut gue sih,
Kalau udah ditodong sama AR, bayar aja lah ya. Sepanjang angkanya masih masuk akal, angkanya masih bisa kita toleransi, udahlah bayar aja lah. Gitu. Lo mau ribut kayak gue, mau ribut ke pengadilan kayak gue, kita gugat ke oknum-oknum pajak, kita gugat ke pengadilan negeri, pengadilan pajak, kita gugat kemana-mana, mau kayak gitu. Ya, gue rasa kalau ditagih 10 miliar sih boleh kita gugat kemana-mana ya. Kalau tagihnya cuma 1 juta, 10 juta, udahlah, anggap aja buang sial lah ya. Oke, thank you Bu Yani, semua teman tuh. Ibu Yeni Hendrawati, Bapak Real Sigma, kok nilai rumah saat ini yang sudah direnovasi tapi belum perubahan PBB, bagaimana ya kok cara lapor di Cortex nilainya? Oke, nggak usah pusing dengan dokumennya, ikutilah kondisi sebenarnya. Kalau ada renovasi, anggaplah dulu lapornya 1 miliar, sekarang ada renovasi 300 juta gitu ya. Berarti sekarang lapor nilainya 1,3 juta, 1,3 miliar gitu ya. Laporkanlah kondisi sebenarnya, ikuti cash flow, ikuti uangnya, bukan ikuti dokumen. Dokumen PBB nanti-nanti aja nggak masalah ya. PBB besok, tahun depan, 2 tahun lagi baru muncul, nggak apa-apa. Kita sekarang sudah laporkan dengan nilai yang sudah kita keluarkan uangnya. Begitu Pak ya. Thank you Pak Ariel, semua terbantu. Ibu Bapak Relsi 9 Bapak Lince Febrieni, Ibu, kok ada tutorial SPT Badan tidak dari Pajak Smart kayak SPTOP yang sebelumnya? Saya belum ada, Bu. Kemarin adanya di webinar ya, webinar tanggal 4 April, cuman itu pun cuma sederhana aja sih. Karena kalau SPT Badan tuh nggak perlu aneh-aneh. SPT Badan tuh yang penting akuntingnya benar, bikin laba rugi sama neraca, kemudian ditranslate ke dalam konteks ke kontesnya badan, udah gitu aja sih. Tidak perlu ada tes planning aneh-aneh, kayak di orang pribadi. Kalau di OP kan masih hitung kewajaran. Kalau nggak wajar kita masih masih otak-atik dulu kan, gimana supaya wajar kan. Kalau badan nggak ada itu. Badan itu kan semua akunting, semua pembukuan. Jadi apa adanya aja. Itu. Apa adanya dilapor di Cortex, kemudian koreksi fiskal juga dilakukan di Cortex. Jadi tidak ada sebuah tutorial yang aneh-aneh untuk badan sih. Beda kalau orang pribadi ya. Thank you Bu Lince, semua bantu. Ibu Lince Febriani. Bapak Robi Sutanto, kok laporan SPT perusahaan diperpanjang kah? Sejauh ini belum, Bu ya. Saya merekam video ini tanggal 26 April, belum ada informasinya Pak Purbaya ya. Kita tunggu deh, mungkin 27 April, 28 April akan ada informasi, kita belum tahu. Ya, Bapak Robi Sutanto. Bapak Anda 280, nilai angsuran PPh Badan yang muncul di Cortex hanya sampai dengan November. Sedangkan angsuran Desember sudah dibayar di Januari, solusi gimana kok? Oke, yang pertama adalah pastikan e-billing kita sudah betul ya. Jangan-jangan terbayar ke Desember 2026. Oke. Nah, kedua, kalau e-billing sudah betul, coba diposting ulang lagi, posting ulang. Yang ketiga, kalau sudah posting ulang masih gagal, coba hapus konsep bikin awal dari nol, gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau masih gagal, telepon AR-nya, omel-omel untuk AR tuh. Gimana sih kok gue udah bayar kok nggak dimunculin gitu. Ya, silahkan dicoba. Thank you Pak Anda, sama teman-teman. Pak Anda 280. Ibu Yeni Hendrawati, dapat SP2DK 2022 disuruh tambah PPh dan oleh AR ditambah penghasilannya. Ternyata oleh AR malah dikoreksi positif penghasilannya supaya dibayar PPh dan STP-nya. Oke. Jadi gitu Bu ya. Jadi kalau Bu Yeni bersedia, udahlah nggak usah ribut, bayar aja Bu ya, demi MBG, demi kemaslahatan Prabowo dan Purbaya, demi eh, demi kemajuan bangsa dan negara. Udahlah nggak usah pusing Bu. Kalau angkanya masih masuk akal, masih oke-oke aja, bagi Ibu tidak berat, ya udah bayar aja. Kalau berat, Ibu nego ya, nego. Oke, saya mau bayar tapi angkanya sekian, boleh nggak gitu ya. Nggak usah terlalu diributin lah. Kalau angkanya disuruh bayar 10 miliar kayak klien gua ya kita hantam, kita kita gugat kemana-mana ya, kita bawa ke pengadilan. Thank you Bu Yani, semua teman-teman. Yani Hendrawati. Ibu Yeni, apakah perlu dibuat pembetulan SPT tahunan? Tanya AR. Bapak AR suruh saya bayar nih. Setelah saya bayar, perlu pembetulan nggak? Kalau dia bilang perlu, ya udahlah ikuti aja. Dan ternyata laba tahun ini ada penambahan. Apakah perlu pembetulan neraca keuangannya? Saya rasa perlu ya. Kalau perubahan laporan keuangan, ada penambahan laba ya otomatis neraca juga berubah ya di bagian ekuitas. Oke, thank you Bu Yeni, semangat bantu. Ibu Yeni Hendrawati. Bapak Tana Malrita. Kok kalau penghasilan menurun, angsuran PPh 25 tahun kemarin lebih besar dari kurang bayar PPh. Jadinya LB, oke betul. Apakah angsuran PPh 25 itu bisa dipakai sebagian saja untuk tetap KB? Nggak bisa ya. Jadi informasi terbaru ya, Cortex itu nggak bisa. Cortex itu memaksa PPh 25 harus dikreditkan. Ini menyebabkan wajib pajak itu seolah-olah dipaksa untuk tidak turun PPh 25-nya. Ya kan? Ini kan cara kurang ajar ya, cara orang bangsat ya. Tetapi ya begitulah di negeri Konoha ini ya.
DJP Konoha ya begitu cara kerjanya. Dia memaksa kita, lu harus tidak turun PPh 25. Kalau lu turunin berarti kan ada restitusi, ada pengembalian. Gua periksa lu, kan gitu ancamannya ya. Ya udah, sekarang Ibu gimana nih? Kalau Ibu siap, menurut gue Ibu harus siap ya. Biarkan ada LB. LB itu dilakukan pengembalian pendahuluan, kemudian PPh 25 tahun berikutnya turun, kan begitu. Itu yang normalnya begitu ya. Menurut gue sih seperti itu. Kalau Ibu mau melakukan berbagai macam manipulasi supaya PP 25 ini tidak menjadi LB, ya silakan aja. Bisa menambah penghasilan atau mengkoreksi beban ya. Menurut gue tidak perlu seperti itu. Begitu sih. Memang memang agak kurang ajar nih DJP zaman sekarang ya. Kan semestinya PP25 itu kan adalah hak dari wajib pajak ya, boleh dikreditkan, boleh tidak dikreditkan. Namun sistem Kortesnya itu memaksa untuk mengkreditkan. Nanti kita bawa ke Mahkamah Konstitusi ya. Thank you Bu Tana, semoga terbantu. Bapak Tana Marisa. Ibu Chanmei 75, kok di SPT lampiran yang diunggah laporan keuangannya telah diaudit. Tetapi kalau tidak diaudit perlu diunggah juga. Boleh, boleh Bu. Masuk bagian mana? Sama-sama. Jadi sama aja. Jadi di laporan audited itu, kalau Ibu sudah diaudit, maka gunakan yang audit yang diupload. Kalau Ibu belum diaudit, maka masukin yang belum diaudit itu. Gitu, Bu. Jangan dua-duanya, nggak usah. Kalau sudah diaudit, ya udah lupakan yang biasa ya. Yang diaudit itulah yang dipakai. Ya. Thank you, Bu Chanmei. Semoga terbantu. Ibu Chanmei 975. Bapak Stephen Pradipta, apakah relaksasi SPT badan ada kemungkinan bisa dilaksanakan? Gue sih, gue termasuk orang yang mendukung tidak ya. Gue termasuk orang yang tidak, walaupun banyak orang pengen diperpanjang. Karena kita udah capek perpanjang dari Maret ke April, nanti April panjang sampai Mei. Aduh, capek ya. Jadi, ya kebetulan gue juga termasuk bisa on time gitu ya. Termasuk yang bisa on time. Gitu sih. Karena capek kalau kita perpanjang lagi ya. Dan lagi pula ini kan 1 juta nih dendanya nih. Kalau 1 juta dikalikan 1 juta orang itu kan 1 triliun gitu kan lumayan ya. Kalau gue jadi Purbaya sih nggak gue perpanjang gitu. Lagi pula perpanjangan SPT badan itu kan sudah ada mekanisme resmi yang seperti biasa gitu ya. Bisa pakai SPTY, SPT perpanjang itu bisa dilakukan. Jadi menurut gue sih tergantung Purbaya lah ya, tergantung Purbaya ya. Kalau Purbaya bilang yes ya yes, kalau Purbaya bilang no ya no gitu. Thank you Pak Steven, semua terbantu. Pak Steven Pradipta. Ibu Yanti, Ko, PPh 29 LB, WP tidak mau restitusi, jadi dikoreksi fiskal positif, dan buat KB sedikit. Mohon sarannya apakah oke? Oke aja Bu, silakan aja dilakukan ya, boleh-boleh saja. Thank you Bu Yanti, semua terbantu. Bu Yanti 9YS. Bapak FNC News, kok lanjut yang tadi, kalau biaya penyusutan inventaris event, apakah boleh masuk ke HPP atau biaya pokok jasa pada laba rugi? Karena tahun lalu masuk ke HPP atau tahun ini dipisah ke beban usaha. Bebas Bu, bebas. Maksudnya gini loh, menempatkan beban kemana, ke atas, ke tengah, ke bawah, itu kan urusan internal kita. Jadi pajak nggak masalah, ya. Boleh-boleh aja, mau taruh di HPP boleh. Kan kita punya alasan, kan setiap perusahaan punya alasan untuk menempatkan satu beban di mana gitu ya. Mungkin demi efisiensi, demi laporan internal, demi kemudahan dia bikin laporan dan sebagainya. It's okay, ya. Bukan itu isunya. Isunya adalah setiap beban yang perlu dipotong PPh itu harus dipotong PPh. Contoh PPh 21, PPh 23, PPh 4 2 gitu ya. Harus dipotong. Walaupun lu masukin ke biaya biaya HPP, tapi kalau ini bayar orang pribadi, ya mesti potong PPh 21 gitu. Walaupun lu masukin ke biaya sumbangan atau biaya apa gitu, tetapi kalau bayarnya itu jasa, mesti potong PPh 23. Kira-kira gitu, Pak ya. Nah, yang penting pajaknya dibayar. Bukan masalah penempatan beban. Penempatan beban itu urusan internal. Yang penting kita bisa menjelaskan ketika kita ditanya sama AR, gitu ya. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Pak FNC News, apa? Di bagian biaya penyusutan, ya boleh aja, bebas aja Pak FNC News ya. Mau taruh di mana juga boleh, yang penting pajaknya mesti dihitung yang benar. FNC News, Bapak Ibu Jo Elena, bagaimana kas setara kas setelah Sunset Policy 2016 dari SPT 2017 sampai dengan 2024? SPT 2025 harus dipecah jadi akun apa aja atau tetap kas setara kas dan SPT 2026 beli aset tersebut. Beli aset thanks. Oke. Ikutilah kondisi sebenarnya, Bu. Jadi, tanggal 31 Desember 2025, barang itu bentuknya apa? Apakah deposito, motor, mobil, rumah, uang tunai, atau komputer, atau apa? Gitu ya.
untuk item-item yang memang sudah ada kategorinya di SPT, ikutilah item itu, gitu ya. Kayak deposito, tabungan, rekening itu sudah ada itemnya, gitu. Nah, yang lain-lainnya baru campur ke setara kas, kayak meja, motor, meja, komputer, laptop, printer kan aneh-aneh tuh. Nggak usah kita pisah-pisahin, kita gabungin semua. Tapi kalau tabungan ya jelas ada kategorinya ya. Deposito juga begitu. Thank you Pak Helena, semua teman tuh. Bu Jo, Helena. Bapak Firmansyah, malam Pak, untuk usaha UMKM sembako, apa kegunaan untuk faktur pajak untuk usaha UMKM sembako ya Pak? Nggak masalah Pak, nggak ada guna ya, biarin aja, cuekin aja. Thank you Pak Firmansyah. Tapi kalau Bapak pedagang sembako ini perlu ya, perlu buka faktur pajak supaya apa? Supaya DJP itu bisa menelusuri ini barang pindah kemana, ini barang kemana alurnya. Karena kan dia mau ngejar level bawahnya kan. Thank you Pak Firmansyah. Bapak 20 Firmansyah. Kemudian Bapak ke kolom pajak keuangan Badan Usaha Setor PPh 25 Agustus salah buat billing menjadi 2026. Apakah PPh 25 Agustus 2025 masih harus kita bayar? Jawabannya iya. Bayarlah yang 2025 sekarang, kemudian yang 2026 itu dipakai untuk 2026 nanti. Jadi nanti masalah Agustus 2026 itu nggak usah bayar lagi gitu. Thank you Pak Kolom. Bapak kolom pajak. Bu Lince, ko. Bu Lince, yang pajak.com yang di YouTube, apakah apa programnya, bagaimana cara follow-nya? Itu adalah membership lifetime, Bu ya. Membership lifetime itu Ibu kalau mau gabung boleh untuk teman-teman yang bisa ketemu gua di hari Selasa malam ya. Kita ada live coaching. Oke, thank you Bu Lince. Bu Lince, kemudian Ibu Priscilia Limadinata. Kalau tidak bekerja, jadi full investor, apakah perlu melakukan pelaporan lewat Cortex? Jawabannya boleh, boleh, boleh. Perlu. Kalau dia NPWP-nya masih aktif, dia perlu lapor Cortex. Kalau NPWP-nya sudah tidak aktif atau non efektif ya, non aktif, maka tidak usah lapor Cortex. Gitu. Tergantung NPWP-nya aktif apa enggak. Thank you Bu Prisil. Ibu Prisilia. Bapak Aaron Linat, UMKM lagi banyak yang dipanggil ya kok. Banyak banget ya. Bapak Setio Rarif, apa kelebihan dan kekurangan untuk usaha perorangan dan CV? Jadi kalau menurut saya sih Pak ya, bikinlah PTP, bikinlah PT perorangan. Udah gitu aja. Yang lain udahlah repot, mahal dan sebagainya. PTP lebih paling paling oke lah bikin PTP ini ya, PT perorangan. Thank you Pak Setio Rarif. Pak Setio Rarif. Ibu Melki, ada harta berupa mobil tahun 2019, tidak pernah isi di SPT sama dengan 2024. Untuk SPT 2025, apakah biarkan saja tidak diisi atau perlu diisi? Jawabannya perlu ya, perlu. Jadi perlu diisi sekarang. Kalau Bapak tidak mau pembetulan, kemudian anggap ini sudah kadaluarsa, ya boleh, berarti isi sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Paling begitu. Tapi kalau mau pembetulan ya boleh sampai 2020, itu pun tetap nggak kena pajak ya, karena sudah lewatin 5 tahun. Tapi, ya sudah, betul. Thank you Pak Melki, semua teman-teman. Bapak Menteri PPP, Bapak hati-hati. Di laba rugi ada beban langsung, misal beban gaji, tim lapangan, beban jasa, dan lain-lain, dan beban tidak langsung juga biaya masing-masing. Di Cortex, BBN langsung dimasukkan ke BBN pokok atau di beban usaha, ada akun gaji dan lain-lain. Bebas Bu ya, bebas. Menurut saya sih supaya gampang, supaya sederhana, beban usaha saja. Ya, jadi campur aja ke beban usaha kalau mau mudah. Tapi terserah Ibu sih bebas saja. Yang penting Ibu bisa menjelaskan ketika dipanggil nanti. Thank you Bu Ati, semoga terbantu. Ati 09. Bapak Jofisbi, statusnya MT. PTKP istri ditulis apa di lampiran 4? PTKP istri ditulis apa di lampiran 4? Ditulisnya K garis miring I ya. K garis miring I garis miring X. Suami ditulis apa? Jawabannya sama ya. Suami maupun istri sama tulisannya di lampiran 4. K garis miring I garis miring X. Thank you Pak Jofisbi. Bapak Jofisbi. Bapak Karmin 6. Mau tanya lagi, kalau PT sudah tidak operasi lagi sejak 2021 dan sudah 5 tahun sampai dengan 2025. Sebaiknya bagaimana? Apakah ajuin NE atau ditutup saja tapi harus keluar dana cukup besar karena pakai notaris? Iya, NE aja Pak, nggak usah ditutup ya. Repot tutupnya, mahal, repot. Di NE aja cukup. Thank you Pak Harmin, semua terbantu. Ibu Melina Ho, malam lampiran laporan keuangan tidak diaudit, diunggah di lampiran berapa ya? Karena A1 untuk yang diaudit. Jawabannya nggak usah Bu. Kalau sudah ada laporan diaudit, cukup gunakan yang diaudit saja. Yang tidak diaudit nggak perlu.
Kok beban pajak penghasilan dan EBITDA angkanya mau ambil dari mana ya? Cuekin aja itu nggak usah diisi ya. EBITDA tuh nggak usah diisi. Karena ini formulir baru banyak orang masih bingung. Gue juga nggak isi ya. Jadi biarin aja lah. Thank you Bu Melina. Ibu Yanti, kok lawan transaksi salah potong PPh. Seharusnya dia potong PPh 23, tetapi malah dipotong PPh final 0,5%. Sudah tidak bisa koreksi bukti potongnya. Apakah boleh di SPT bukti potong dihapus? Boleh-boleh aja ya, boleh-boleh aja. Tapi cek lagi, apakah betul dia potong PPh final? Kalau dia potong PPh final, seharusnya sudah betul sih mestinya ya. Oke, thank you Bu Yanti, sama teman-teman. Pak Ibu Yanti 9YS, Bapak Aman Santosa, tanya lagi kok, suami istri punya NPWP masing-masing MT. Istri statusnya dagang, UMKM PPh final. Di SPT suami di L4, ngisinya gimana? Mohon penjelasannya. Isi satu aja, Rp1. Rp1 aja kalau masing-masing sudah final ya. Thank you Bu Aman Santosa. Bapak Aman Santosa, Bu Yanti, untuk penghasilannya sudah diakui di akun penjualan yang tadi ya. Oke, thank you Bu Yanti. Ibu Yanti 9YS, Ibu Jo Elena, untuk SPT 2025, kas terakas harus, oh tadi sudah ya? Ya, dipecah aja Bu, dipecah aja. Yang benarnya gimana? Bapak Ibu Jo Elena, Bapak Set Iorarif, untuk warisan berupa 1 unit rumah untuk 6 anak. Kapankah waktu pelaporan pajak? Apakah lapornya boleh sewaktu dibagi, jadi tidak sekarang? Menurut saya sih sekarang, Pak. Menurut saya ketika orang itu meninggal, maka tahun berikutnya masing-masing ahli waris sudah harus lapor seperenam, seperenam, seperenam bagian, gitu ya. Mau tunggu kapan? Ya, jadi ketika dia meninggal ya sudah terjadi warisan, gitu sih, Pak. Thank you, Pak Setio Arif. Bapak Setio Arif, Ibu Melina Ho, kok saya dengar YouTube-nya Ko Awan untuk di-save harus di-combine dulu. Gimana cara combine? Oh, cara combine itu kalau saya menggunakan Adobe PDF ya, Adobe PDF yang berbayar. Kalau ibu nggak mau berbayar ya, di Google ada banyak. Di Google ada banyak aplikasi untuk mengcombine banyak file PDF ya. Contohnya Small PDF gitu. Juga bisa ya, smallpdf.com itu bisa untuk mengcombine banyak file-file ya. Thank you Bu Melina. Ibu Melina Ho, Ibu Ika Hardianti, kok mau tanya, kalau kita pakai jasa konsultan, itu apakah nggak wajib potong PPh-nya? Jawabannya wajib ya, potong PPh. Dengan syarat ada suket PP55. Jawabannya wajib. Kalau dia punya suket PP55, dia akan dipotong PPh 0,5% final. Ya, tetap dipotong. Thank you, Bu Ika. Ibu Ika Hardianti, Ibu Ika, untuk yang pakai jasa konsultannya dari perusahaan yang berbadan CV. Oh, iya, tetap dipotong ya, mau motong. Ibu Ika Hardianti, Ibu Ati-Ati, kami terbitkan invoice dan faktur Desember 2025. Pembeli jasa bayar Januari 2026. Bukti potong PP23 juga Januari. Ini dikalikan tahun 2026 kan ya? Oke. Betul ya, setuju 2026. Cuman gue lebih suka dilempar ke 2025 karena sesuai dengan penghasilan 2025. Gitu. Tapi kalau ibu mau ke 2026 ya boleh-boleh juga. Iati 09, Bapak FNC News, kok mau tanya lagi, kalau sewa yang faktur pajak terbit di 2025, tapi tagihan belum ditagih oleh mall, apakah boleh saat dibayar di 2026 baru potong PPh-nya kok? Ya, boleh aja ya. Boleh aja ya. Kan dia, oh faktur pajak terbit 2025 ya? Oke, tagihannya belum ditagih. Oke. Ya, diatur aja Pak ya. Kalau boleh, kalau mau 2026 juga boleh. Kalau mau 2025 akan lebih bagus gitu. Cuma kan sudah lewat nih, takut kena denda ya. Thank you Pak FNC News. Bapak FNC News, Karena belum ditagih. Ya, ketika ditagih aja tunggu tagih. Bapak FNC News, Baiknya gimana? Baiknya adalah kalau mau ke 2025 akan lebih bagus supaya enak ya. Tapi kalau memang nggak mau, maunya ke 2026 ya nggak apa-apa lah. Kan kita nunggu tagihan. News. Oke, lanjut Bapak Hendy, Ibu Lustisian, tadi disarankan penghasilan diisi di penghasilan neto dan bagi lainnya. Tapi ini ngumpul semua, nggak bisa masing-masing. Semisal ada beberapa jenis penghasilan dikarenakan bukti potong, kayak ada cashback BCA Blue dan lain-lain. Kumpulin aja Bu, campur aja semua. Jadi nggak usah bisa-bisa. Campurin semua aja supaya tidak LB kan. Thank you Bu Listi. Listisian, Bapak Hamid. Bapak Harmin, kalau dijawab di YouTube hari apa? Ya, hari Senin besok nih, Senin tanggal 27 April. Mohon maaf agak lama ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita live IG setiap hari Senin jam 8 malam ya, Instagramnya Pajak Smart. Sampai jumpa, semoga terbantu.